pemilihan umum legislatif dan DPD di tahun 2014 ini, terutama di Kota Temanggung, dapat saya informasikan sebagai berikut. Pada dasarnya, penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan secara umum terjadi suasana yang sangat kondusif dibandingkan pada saat-saat di zaman Orde Baru. Tidak ada sebuah hal-hal yang saling berbenturan terlalu tajam sehingga menyebabkan kadang-kadang psikis maupun fisik merasa terancam. Di suasana TPS, terutama di desa-desa, terselenggara dengan sangat nyaman, sehingga baik itu KPPS maupun para pemilih yang melihat atau menyaksikan ini tidak merasakan tidak ada sebuah intimidasi. Penghitungan suara ini pun juga dilakukan dengan normatif, meskipun kalau kita mengamati secara jujur terjadilah sebuah dinamika politik yang boleh dikatakan menjadi hal-hal yang biasa. Para caleg yang muncul di sini atau yang tertayang atau yang terdengar ini adalah kadang-kadang adalah caleg-caleg yang baru didengar atau yang pertama kali muncul namanya dibacakan. Jangan heran kalau tiba-tiba tokoh masyarakat yang sudah terkenal namanya pun bisa hilang begitu saja, ablas tertindas oleh nama seseorang yang baru saja muncul. Jangan heran pula ketika yang dulunya basis PDI tiba-tiba berubah drastis menjadi basis PAN. Terjadi pula di sini sebuah gambaran di mana di sebuah TPS yang dulunya itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan berbasis PDI, pada saat pemilu ini sudah beralih menjadi Golkar. Ini pun lebih khusus dikarenakan calegnya memainkan transaksi politik. Suasana pemilu ditentukan oleh sebuah nama-nama yang berani berkorban. Istilahnya adalah, kalau di tahun-tahun yang silam partai politik ini berkewajiban untuk genjot habis-habisan, sehingga perolehan dari para wakil-wakilnya ditentukan seberapa kuat partai itu membiayai kegiatannya. Namun pemilu legislatif 2014 yang masih belum berubah dengan pemilu 2009 ditentukan oleh para caleg-calegnya. Partai menjadi besar atau kecil tergantung manuver politiknya para caleg, dan sudah menjadi sebuah kelaziman caleg yang mengeluarkan uang banyak dan men-setting dengan tepat, yakni memberikan uang saku atau memberikan kebutuhan-kebutuhan real kepada masyarakat yang berupa teratak, yang berupa bangunan-bangunan ringan. Ini yang biasanya akan menduduki ranking tertinggi. Sudah tidak zamannya lagi barangkali bahwa seseorang yang kemarin adalah orang P3 misalnya, saat ini bisa dipertahankan menjadi P3 terus. Demikian pada partai-partai yang lain. Suatu kenyataan, partai yang baru saja muncul seperti Nasdem, seperti Gerindra mendapatkan animo masyarakat. Sebetulnya animo masyarakat terhadap greget pemilu ini
bukan karena keinginannya untuk simpati kepada visi misi partai, namun tertarik dan simpatik dengan uang caleg. Sebuah dinamika yang demikian ini sulit untuk disalahkan si A dan si B, sulit untuk dibenarkan pula si A dan si B. Kalau toh memang harus disalahkan, ini adalah kekurangan atau kekurang sempurnaannya membangun sebuah sistem sosial. Silakan dan buktikan bahwa bicara masalah money politik di tengah masyarakat bukan hal yang menakutkan dan bukan hal yang tabu. Bagaimana tidak? Hampir separuh lebih masyarakat berbicara pemilu panipiro, dan hampir semua caleg boleh dikatakan 50% lebih itu mensikapinya dengan oke. Tawar menawar pun terjadi, dan perubahan daripada kekuatan partai politik menjadi drastis. Sebetulnya tidak bisa dibuktikan dinamika yang demikian. Hanya saja saya juga membayangkan, andai kata kalau masyarakat dianggap pelaku kejahatan dan caleg pun dianggap pelaku kejahatan dikarenakan melakukan transaksi politik, saya yakin kantor polisi atau penjara polisi maupun penjara yang ada di kota-kota tidak akan kuat. Oleh karena itu terjadi sedikit semacam pembiaran. Sepanjang tidak ada laporan dan sepanjang tidak ada gugatan yang dikhawatirkan dapat mengganggu sosial, biasanya siapapun, tidak terkecuali aparat penegak hukum, memilih diam. Hal ini dianggap tidak begitu krusial dikarenakan hal-hal yang demikian ini adalah hampir dilakukan seluruhnya. Yang penting adalah aman, yang penting adalah kondusif. Yang terjadi adalah memang pertarungan antar caleg yang sudah mendapatkan suara dukungan banyak, dia bisa menarik nafas lega, dan caleg yang tidak akan mendapatkan dukungan warga masyarakat tentu akan saling berbenturan, saling menyalahkan antara caleg dan tim maupun komunitas masyarakatnya. Sebetulnya masyarakat free, sebetulnya masyarakat fresh, sebetulnya masyarakat tidak saling berbenturan. Bahkan masyarakat saling memberikan info dan mencari info siapakah caleg-caleg yang memiliki peluru-peluru yang lebih besar. Ini politik, ini adalah pemilu di tahun 2014. Apakah yang demikian akan tetap dipertahankan dan dibudayakan? Pertanyaan sederhana ini tentu akan sulit pula dijawab oleh para politisi-politisi dan penentu kebijakan. Kembar bulan dan dari